Oke, nah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal UAS KAI genap tahun 2020-2021 nomor 1. Senyawa nitrat. Ini soalnya pendek banget BTW. Jadi insya Allah jawabannya pendek lah kalau nggak ditambah-tambah. Senyawa nitrat dan amonia yang terlarut dalam air akan dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Jelaskan secara rinci. Oh, nggak jadi pendek jawabannya. Cara analisis agar diperoleh konsentrasi nitrat dan amonia dalam sampel air. Nah, prosedur analisis. Prosedur analisis. Jadi prosedur analisis nitrat dan amonia dalam air, gitu ya. Yang pertama jelas ada preparasi sampel ya. Ada preparasi sampel. Preparasi sampelnya bagaimana? Jujur aku juga kurang tahu preparasi sampelnya bagaimana. Biasanya preparasi sampel terkait nitrat dan amonia ini bisa dicari di jurnal ya. Di jurnal penelitian. Biasanya mereka menyediakan langkah-langkah preparasi sampelnya gitu. Terus lalu yang kedua, kita mencari gelombang maksimum ya, lambda maksimum dari nitrat dan amonia. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa dengan cek literatur ya. Cek literatur dan bisa juga dengan yang namanya eksperimen langsung ya. Tapi pun eksperimen langsung pun nanti endingnya juga nyari di cek literatur ini sih gitu. Jadi kita eksperimen untuk menentukan cek literatur tadi. Nah, lambda maksimum itu cirinya bagaimana? Lambda maksimum itu ditandai dengan pada lambda tersebut terjadi absorbansi maksimum. Nah, terjadi absorbansi maksimum gitu. Jadi kita nyari ini, kita nyari lambda maksimum dari nitrat, kita nyari lambda maksimum dari amonia. Oh, ternyata udah ketemu. Pada lambda sekian, absorbansinya yang paling maksimum itu ini gitu. Nah, cuman kita punya masalah karena ini analisis multi komponen, komponennya lebih dari satu ya. Komponennya lebih dari satu sehingga kita perlu checking apakah apa ini namanya? Apakah lambda maksimum dari nitrat dan amonia itu sama? Bukan sama sih, berdekatan. Berdekatannya gimana ya? Pokoknya yang deket-deket lah gitu. Ya tahu kan ya mana yang dekat, mana yang jauh gitu ya kan. Mana yang deket-deket aja gitu tahu kan ya. Itu. Nah, kenapa kok kita perlu cek? Karena ini bisa aja ada indikasi interferensi. Interferensi antara dua gelombang. Nah, kalau interferensi nanti pengaruh di pembacaan ininya. Gitu. Kalau tidak gimana? Kalau tidak, lanjut ke next step. Ya, lanjut ke next step. Kalau iya kita perlu kalkulasi ya. Kita perlu mencari absorbansi murni dari senyawa tersebut. Nah, caranya gimana ini caranya? Jadi kita ingat kalau kita analisis komponen, misalkan nitrat itu lambda maksimumnya adalah lambda 1. Sehingga dia punya absorbansi A1 pada lambda 1 gitu ya. Terus kemudian amonia. Amonia itu punya lambda 2 misalkan gitu lambda maksimumnya. Terus dia punya absorbansi maksimum pada lambda 2. Kita anggap aja A2 gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan mereka interferensi ya, ini mereka akan yang namanya bergabung lah gitu. Ini aku nggak gambar gunung BTW. Nah,
akan ada intervensi. Sehingga kenapa? Sehingga gimana? Pengaruhnya apa? Absorbansinya. Nah, absorbansi ini itu kecampur. Itu kecampur. Kita nggak bisa nyari yang murni itu berapa gitu, kecampur. Sehingga kita perlu mencari misalkan ini pada lambda 1 dan ini pada lambda 2, maka kita perlu mencari absorbansi murninya pada si nitrat ya, ini misalkan nitrat pada lambda 1 berapa, kemudian absorbansi murninya amonia pada lambda itu berapa. Itu. Caranya gimana? Simply seperti ini. Kalau misalkan absorbansi yang muncul pada gelombang 1 itu berarti lambda 1 itu berarti adalah absorbansi dari si nitrat ditambah dengan absorbansi dari si ini apa ini namanya? Si amonia gitu. A2 lambda 1, sorry. Kemudian yang ini A lambda 2, ini A1 lambda 2 ditambah A2 lambda 2. Jadi kita ngecek mencari satu-satu gitu. Nah, gitu ya. Dan ini prosesnya sangat panjang sekali karena kita perlu mengecek di setiap konsentrasi. Loh, kenapa kok di setiap konsentrasi? Karena ada hubungannya pada step berikutnya. Gitu. Nah, ingat, perlu diingat kalau misalkan absorbansi itu hukum Lambert-Beer ya. Berarti hukum Lambert-Beer itu epsilon. Epsilon itu gimana ya? Aku kok lupa cara gambar epsilon. Epsilon dikali L dikali sama konsentrasi. Ya, mainnya di sini. Itu. Nah, lalu dari sini kita bisa lanjut ke next step ya, membuat larutan standar. Larutan standar dengan konsentrasi yang beragam ya. Konsentrasi beragam. Kalau misalkan sudah, nanti kita dapat datanya ya. Kita dapat data, kita olah, kita bisa membuat kurva standar. Nah, kurva standar dan nanti kurva standar itu kita bisa mendapatkan persamaan ya. Persamaan absorbansinya si ini nitrat terhadap konsentrasi berapa apa gimana? Terus persamaan konsentrasi amonia terhadap konsentrasinya berapa gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat menentukan konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel ditemukan. Nah, seperti itu. Itu. Jadi, ini adalah langkah-langkah analisis multikomponen untuk nitrat dan amonia, konsentrasi nitrat dan amonia dalam sampel air seperti ini.